Shalom, selamat siang Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pendalaman Alkitab kita, di mana hari ini kita akan belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-48. Tapi sebelum itu, mari kita mau berdoa dulu. Kita mohon Tuhan boleh memimpin jalannya pendalaman Alkitab kita pada siang hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan yang boleh selalu menopang hidup kami ya Tuhan sampai saat ini. Siang hari ini kami akan kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Hati kami ya Tuhan, dalam kami boleh belajar, memahami firman Tuhan. Juga orang hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar firman Tuhan boleh diberitakan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, selamat siang sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pendalaman Alkitab hari ini sekali lagi diambil dari Injil Lukas pasal 19, ayatnya yang ke-28 sampai 48. Ya. Dalam skop ini kita akan menemukan dua perikop yang ada. Perikop pertama itu mengenai Yesus yang dieluk-elukan di Yerusalem dari ayatnya yang ke-28 sampai 44. Dan perikop yang kedua yaitu Yesus menyucikan bait Allah dari ayat yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-48. Mari tanpa berlama-lama lagi kita akan belajar terlebih dahulu perikop yang pertama, yaitu Yesus yang dieluk-elukan di Yerusalem. Ayatnya 28 sampai 44 saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan.
Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Demikian pembacaan kita ya, perikop pertama dari ayatnya yang ke-28 sampai 40. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari Minggu kemarin ya, tanggal 10 April kemarin itu adalah sebuah hari istimewa dalam kalender gereja, ya dalam kalender liturgi gereja. Kenapa? Karena kemarin kita memperingati sebuah hari istimewa yang disebut dengan Minggu Palma, di mana ini mau memperingati kedatangan Yesus yang dieluk-elukan di Yerusalem. Bagaimana bacaan kita hari ini ya. Nah, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting mengingat kisah Yesus yang dieluk-elukan ini dicatat di semua Injil. Matius dicatat, di Markus dicatat, di Lukas dicatat, dan di Yohanes juga dicatat gitu ya. Kedatangan Yesus di Yerusalem menjadi sebuah hal yang penting, menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting. Karena apa? Karena itu akan memulai berbagai kisah yang akan terjadi di Yerusalem, sekaligus juga menjadi rangkaian terakhir dari pelayanan Tuhan. Yang menjadi hari-hari terakhir dari kehidupan Tuhan di bumi. Mari kita mau belajar lebih dalam lagi. Saya baca ulang, kita mau baca bagian pertama dulu. Saya bagi ini menjadi 3 bagian. Kita baca kembali ayat yang ke-28 sampai yang ke-36. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, setelah minggu lalu ya kita belajar Yesus yang berada di kota Yeriko ya. Setelah selesai di kota Yeriko, Yesus melanjutkan perjalanannya dan akhirnya sampailah ia dekat di kota Yerusalem. Ya. Ada sebuah hal yang luar biasa dari kedatangan Yesus ya di Yerusalem ini yang akan kita pelajari. Katakan saat Yesus mendekati Yerusalem, tepatnya dekat kota Betfage dan juga Betania, yaitu yang ada di Bukit Zaitun ya, kira-kira 2 mil dari kota Yerusalem. Bukit Zaitun ini tempat nantinya dia akan mati ya. Tuhan ini menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor binatang, atau tradisi Injil ini menyebutnya sebagai keledai. Ya, untuk apa? Untuk digunakan Yesus untuk masuk ke dalam kota Yerusalem. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dengan sebuah perintah yang sangat spesifik gitu ya. Dia menyuruh 2 orang ke suatu desa yang dekat di sana dan melihat ada seekor keledai yang tertambat. Dia menyuruh melepaskan keledai itu dan membawa kepadanya. Dan jika ada orang yang tanya kok dilepaskan, mereka harus menjawab bahwa Tuhan memerlukannya. Nah, sepintas ketika kita membaca ini, kita begitu terheran-heran gitu ya Bapak Ibu ya. Kok gampang sekali nyari keledai, dan alasannya hanya itu.
Ya, ketika kita mau ngambil, ada orang yang punya, bilang aja, Tuhan memerlukannya. Tapi dari sini kita belajar, ya Bapak Ibunya, bahwa ada sebuah budaya yang ada di sana, di Yahudi pada masa itu yang disebut sebagai angaria. Di mana jika ada seseorang yang berkedudukan tinggi, itu dapat menggunakan suatu properti atau apapun itu demi kepentingan pribadinya. Nah, hak-hak istimewa seperti itu biasanya dimiliki oleh orang-orang seperti rabi atau guru gitu ya. Jadi ya ini sebuah hal, perintah Tuhan ini adalah sebuah hal yang mungkin wajar pada masa itu. Ayat yang ke-32 sampai 34 menggambarkan para murid yang melakukan perintah Tuhan itu, dan semuanya itu terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan sebelumnya. Kejadian yang luar biasa ini gitu ya, Yesus yang memprediksi akan apa yang terjadi dan memang semuanya terjadi gitu ya menurut apa yang Tuhan katakan, itu juga menjadi sebuah hal yang sangat penting. Mengingat bahwa Yesus pun juga tahu apa yang nantinya akan terjadi, apa yang akan ia alami di Yerusalem. Gitu ya. Nah, selanjutnya ayatnya yang ke-35 sampai 36. Katakan bahwa keledai itu pun diberikan kepada Tuhan Yesus gitu ya. Para murid-murid kemudian mengalasi keledai itu dengan pakaian mereka, membantu Tuhan Yesus untuk menaiki keledai itu, dan bahkan ya para murid juga menghamparkan pakaian mereka di jalan, sebagaimana gambaran dari orang-orang masa kini gitu yang memberikan karpet merah yang digunakan untuk menyambut kedatangan orang istimewa. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu ya bahwa gambaran Yesus menaiki keledai ketika masuk ke kota Yerusalem itu menjadi satu hal yang penting. Ya. Dengan menaiki keledai untuk masuk ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus itu sedang menggenapi nubuatan dari Zakaria pasal 9 ayatnya yang ke-9. Bacakan ya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Lalu gambaran dari para murid yang menaruh pakaian di atas keledai sebagai alas dan menghamparkan pakaian di jalan. Ya, tadi kita tahu orang-orang memberikan pakaiannya sebagai alas ketika itu sejalan naik keledai gitu ya. Itu juga mau menggenapi penobatan tata Raja Yehu, yaitu seorang raja agung yang disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-13. Saya coba bacakan juga gitu ya, untuk kita boleh lebih memahami. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya, begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu Raja. Bapak Ibu, gambaran dari Yesus naik keledai, lalu para murid yang menaruh pakaian di atas keledai dan juga menghamparkan pakaiannya gitu ya. Semua prosesi ini itu mau merujuk kepada prosesi dari Raja Salomo yang memasuki kota Gihon. Dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 38 sampai 39. Saya bacakan ya. Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal. Bagal ini juga seperti keledai, betina Raja Daud, dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup, dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Jadi peristiwa Yesus yang menaiki keledai ketika masuk ke kota Yerusalem, sekali lagi
adalah sebuah hal yang sangat-sangat penting, di mana mau menggambarkan bahwa dia adalah raja, dia adalah Mesias yang dinubuatkan sejak zaman perjanjian lama itu. Yesus yang memasuki kota Yerusalem dengan cara yang seperti itu juga merupakan pernyataan akan rencana Allah, akan natur dari diri Kristus yang adalah Raja dan juga Mesias, gitu ya. Selain itu, cara masuk yang seperti ini itu juga mau menggambarkan Yesus sebagai seorang raja yang rendah hati dan melayani. Luar biasa gitu ya. Tapi kalau kita bisa bandingkan kisah ini dengan kisah yang dicatat di Injil lainnya, kita melihat adanya sebuah perbedaan, yaitu di sini Lukas tidak mencantumkan penyambutan dengan daun palma gitu ya. Kenapa hal ini? Dikarenakan penggunaan palma yang menjadi sebuah tradisi orang Yahudi yang kompleks gitu ya, berkaitan dengan hari-hari raya Yahudi lainnya. Nah, Lukas nggak mencantumkan hal-hal tersebut karena penerimanya ya bukan orang-orang yang bukan Yahudi gitu ya. Jadi dirasa tidak cukup penting. Tetapi satu hal yang ingin Lukas cermati di sini, bahwa Lukas ini berfokus kepada pribadi Kristus itu sendiri. Nah, lalu kita melanjutkan bacaan kita dari ayat 37 sampai 40. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat 37 sampai 40 ini juga menjadi sebuah hal yang penting. Ya. Dikatakan ketika Yesus berjalan menurun dari Bukit Zaitun, sekali lagi penyebutan Bukit Zaitun ini juga adalah sebuah hal yang penting gitu ya. Konteks perikop ini menambahkan kesan mesianik. Ya, ditambah lagi nubuatan yang terdapat dalam Zakaria pasal 14 ayat 4 sampai 5 gitu, terkait lokasi kedatangan Mesias. Nah, sekali lagi, ketika Yesus berjalan menurun dari Bukit Zaitun, para murid dan orang-orang yang hadir di sana itu bergembira. Ya, dikatakan mereka memuji Allah oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat, yang telah mereka rasakan, segala mukjizat yang diperbuat oleh Kristus. Terlebih lagi ini seperti istimewa ketika kita membacanya dalam konteks Yohanes. Karena apa? Karena sebelumnya Kristus ini membangkitkan Lazarus di Betania, gitu ya. Nah, sekali lagi mukjizat itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Melalui apapun yang Tuhan kerjakan dalam mukjizat itu kembali mengingatkan ingatan orang-orang. Mukjizat adalah tanda perbuatan belas kasih dari Tuhan Yesus, dan itu kembali itu membuat orang-orang mengingat akan apa yang telah Kristus lakukan. Oleh sebab itulah mereka memuji-muji Allah, mereka memuji-muji Yesus karena mukjizat-mukjizat yang telah Kristus. Nah, yang menarik juga dikatakan bahwa mereka menyanyikan sebuah nyanyian yang dikutip dari Mazmur pasal 118 ayat 26. Ya, di mana berkat ya, nyanyian ini itu menggambarkan berkat yang diberikan raja yang datang dalam nama Tuhan. Nyanyian Mazmur ini menggambarkan sebuah prosesi di Bait Allah, di mana kedatangan raja ini disambut oleh para imam, di mana kedatangan raja dimaksudkan untuk datang ke Bait Allah, menyembah, melayani Tuhan. Ya, terkhususnya dalam konteks ibadah gitu ya. Nah, selain itu nyanyian ini juga identik dengan puji-pujian yang berkaitan dengan perjamuan
Paskah. Nah, dengan kata lain, ketika para murid, para orang-orang yang ada memuji, menaikkan pujian ini kepada Yesus, mereka ini sedang memuji Tuhan Yesus, sedang menyatakan bahwa Yesus ini adalah Raja yang diutus. Dia seorang Raja yang datang dengan penuh. Tengah pujian ini yang dilontarkan, kita lanjutkannya di tengah pujian yang dilontarkan oleh para murid, ada saja orang-orang yang nggak senang akan hal tersebut. Dan ketidaksenangan itu muncul dari orang-orang Farisi. Ayat yang ke-39. Orang-orang Farisi meminta Yesus untuk menegur murid-muridnya. Dalam kata lain, stop, suruh murid-muridmu berhenti menyanyikan lagu itu. Karena apa? Karena lagu itu menyinggung jabatan mereka. Gitu. Mereka meminta stop nyanyiin lagu itu. Kenapa? Karena pujian itu mengklaim bahwa Yesus adalah raja, dan tentulah orang Farisi nggak suka kan hal tersebut. Akan tetapi di sini Yesus menjawab permintaan orang Farisi dengan sangat pintar, ya. Dikatakan jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Apa maksud dari perkataan ini? Nah, di sini Yesus membenarkan, ya, di satu sisi Yesus membenarkan pujian dari para murid-muridnya. Itu merupakan sebuah klaim yang memang pantas untuk disematkan kepada Tuhan tentunya, gitu ya. Nah, akan tetapi ya ini kecerdasannya Tuhan Yesus ketika menghadapi pertanyaan dari orang-orang Farisi, gitu ya. Yesus mengungkapkan sebuah fakta yang luar biasa hebat, sekaligus juga fakta yang menyedihkan. Ya, kita bahwa kalau murid-murid pun tidak menyanyikan pujian itu, maka ciptaan lainlah, batu gitu ya, ciptaan yang tidak bernyawa itu juga bisa kok menyanyikan, membawa kemuliaan bagi Yesus yang memang empunya adalah Allah, yang memang empunya adalah Raja. Perkataan Yesus mengenai ciptaan lain ini atau batu ini, ya, ciptaan yang tidak bernyawa ini juga sekaligus menjadi sebuah perkataan yang menyedihkan. Karena apa? Karena perkataan dari ciptaan yang tidak bernyawa ini atau batu ini adalah sebuah perkataan yang muncul saat ada ketidakadilan yang terjadi, dan itu akan dituntutkan dengan sebuah pembalasan. Kematian Kristus adalah, ya, kita belajar yang dimaksud dengan ketidakadilan itu adalah kematian Kristus. Kematian Kristus nantinya itu menjadi lambang dari ketidakadilan yang sangat besar, gitu ya. Dan orang-orang yang menyebabkan itu akan menerima sebuah harga yang sangat mahal. Ada harga yang mahal yang harus ditanggung oleh orang-orang yang berbuat demikian. Maka di sini juga kemudian menjadi pendahuluan dari kisah selanjutnya, di mana Tuhan menangisi kota Yerusalem. Kita lanjutkan bacaan kita ayat yang 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu sembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat 41 sampai 44 itu merupakan isi hati dari Tuhan Yesus itu sendiri, gitu ya. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ya, konteksnya ada di Bukit Zaitun, ya, karena itu bukit, maka seluruh kotanya bisa kelihatan. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa melihat di internet, gitu ya, pemandangan kota Yerusalem dari Bukit Zaitun. Ketika Tuhan melihat sambil menuruni Bukit Zaitun, Tuhan dapat melihat jelas kota itu, keseluruhan bangunan-bangunannya yang megah, gitu ya. Segala hal yang dilihat Tuhan
itu Tuhan melihatnya dan Tuhan menangisinya, gitu ya kan. Sekalipun Tuhan dikatakan di awal memasuki kota itu dengan arak-arakan yang meriah, gitu ya. Akan tetapi Yesus tahu betul akan ada begitu banyak hal yang akan terjadi, bahkan dalam 7 hari ke depan, gitu, dan bahkan pada tahun-tahun berikutnya. Ia tahu akan apa yang harus ia jalani di kota Yerusalem, jalan penderitaan. Ia tahu akan jalan penderitaan yang semakin dekat. Tuhan turun, dan sampai di kota Yerusalem, dia tahu bahwa jalan penderitaannya akan datang semakin dekat dan semakin. Tetapi di sisi lain, ia pun juga tahu bahwa yang akan merasakan penderitaan itu bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga bagi penduduk kota Yerusalem. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di kota Yerusalem pada tahun-tahun. Penolakan orang-orang terhadap Tuhan Yesus membuat mereka akan mendapatkan sebuah konsekuensi yang sangat mengerikan, gitu ya. Di sini Tuhan menangisi kota Yerusalem, ya. Di sini Tuhan pun juga sedang menjelaskan penghakiman yang akan diterima oleh orang-orang yang menolaknya, ya. Ketidaksetiaan umat Tuhan, penolakan umat Tuhan kepada Tuhan Yesus itu akan mengakibatkan sebuah hal yang sangat mengerikan. Itulah sebabnya Tuhan menangisinya. Itu ya, dikatakan betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Ya, tapi tetap orang-orang menolak. Orang-orang tidak setia. Mereka menolak dan akan ada konsekuensi yang sangat mengerikan yang harus ditanggung. Peringatan akan ketidaksetiaan yang dijelaskan Tuhan ya dalam lingkup dijelaskan itu menurut lingkup penjelasan berkat dan kutuk dalam Ulangan pasal 28 sampai 34. Jelaskan bahwa akibat dari ketidaksetiaan akan membawa sebuah penghakiman dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu ya dalam sejarah kelam Israel mereka mengalami hal tersebut, mengalami penghakiman yang begitu menyakitkan. Dari zaman hakim-hakim mereka mengalaminya. Kemudian dari kerajaan Israel Utara dan Yehuda juga mengalaminya, ya. Bangsa Babilonia, Asyur, itu ya. Apalagi Babilonia menyebabkan kota Yerusalem hancur lebur, ya. Mereka dibuang pada tahun 570 sebelum Masehi. Dan sejarah yang kelam itu nantinya juga akan terulang kembali. Perkataan akan datang harinya pada ayat yang ke-43 itu merujuk pada penghancuran total kota Yerusalem yang akan terjadi kurang lebih 40 tahun setelah Yesus berkata seperti ini, atau pada tahun 70 Masehi, ya. Kota Yerusalem hancur lebur, bait Allah diratakan dengan tanah di bawah pemerintahan Titus. Bait Allah diratakan, banyak yang dibunuh, membuat orang-orang Israel tercerai-berai bahkan sampai hari ini, gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang ditangisi oleh Tuhan Yesus. Tuhan menangisi mereka yang matanya masih belum terbukakan. Tuhan menangisi konsekuensi dari semua hal yang akan terjadi. Dari sini kita belajar ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, keputusan menolak Yesus adalah sebuah pelanggaran yang sangat besar. Dan konsekuensinya sangat amat mengerikan gitu ya. Jadi pelajaran bersama bagi kita akan pentingnya Yesus dalam kehadiran kita sebagai orang percaya. Menerima Tuhan Yesus adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Satu berkat yang luar biasa yang boleh kita terima di dalam anugerah Tuhan. Sementara penolakan terhadap Yesus itu adalah sebuah pelanggaran yang amat sangat berat. Dan pastilah ada konsekuensi yang berat jika kita menolak tawaran anugerah Allah yang dinyatakan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melanjutkan pada perikop kita yang kedua, yaitu Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 45 sampai 48.
Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan. Bapak Ibu, setelah Tuhan menangisi kota Yerusalem, Tuhan melanjutkan perjalanannya dan ini Tuhan sampai di bait Allah. Sampainya di bait Allah ya dikatakan bahwa Yesus melihat segala yang terjadi di sana. Yesus mengusir para pedagang yang berjualan di sana dan menegaskan kembali fungsi dari bait Allah yang sesungguhnya, yaitu sebagai rumah. Di sini kita bisa melihat ya sebenarnya apa sih yang menyebabkan Tuhan itu melakukan semua itu. Ya, kita belajar Bapak Ibu bahwa di sekitar bait Allah pada masa itu ada orang-orang yang berjualan dan barang-barang diperjualbelikan itu adalah barang-barang untuk keperluan kurban ya seperti hewan-hewan, ada domba, ada kambing, terus ada anggur, ada minyak, ada garam dan juga burung merpati. Itu menurut tradisi orang-orang Yahudi dan dicatat juga kok di Injil Yohanes ya. Nah, selain itu ada juga tokoh-tokoh seperti money changer atau pertukaran uang dari mata uang Romawi kepada mata uang Ibrani yaitu shekels. Nah, apa yang terjadi di sana? Apa sih yang begitu buruk sehingga membuat Yesus marah gitu kan? Penukaran uang ini ada biaya tambahannya dan sebagian besar hasilnya itu mungkin diberikan kepada keluarga para imam besar gitu ya. Ini Yesus menganggap bait Allah ini dijadikan sebagai tempat usaha, bukan lagi dijadikan sebagai tempat yang sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai rumah doa atau tempat untuk ibadah. Tuhan Yesus memberikan alasannya atas tindakannya mengusir para pedagang ini yang berjualan di bait Allah. Bait Allah yang harusnya menjadi rumah doa yang dikhususkan untuk mengadakan persekutuan, tapi dijadikan tempat dagang gitu ya, dijadikan oleh sarang penyamun untuk tawar-menawar. Ya, perbuatan mereka ini pastilah berakibat buruk yang mungkin saja mengganggu orang-orang yang datang beribadah di bait. Nah, ada sebuah hal yang juga cukup penting yang dikatakan Tuhan dalam ayat yang ke-46. Ya, kata itu sendiri dalam ayat yang ke-46 itu merupakan gabungan dari kutipan yang diambil dari Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Selain itu, ini juga merupakan kutipan dari Yeremia pasal 7 ayatnya yang ke-11. Bacakan. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Baik Yesaya maupun Yeremia, yang kedua nabi besar ini menyerukan mengenai keterbukaan semua orang untuk datang ke bait Allah dan seruan agar bangsa itu bertobat atas segala kesalahan mereka. Tentunya Tuhan mengutip kutipan dari dua nabi besar ini, pakai Tuhan untuk mengutuk pencemaran yang dilakukan di dalam bait. Nah, tentulah tindakan yang menyucikan bait Allah ini ternyata memiliki keterkaitan. Ya, tindakan yang menyucikan bait Allah ini juga ternyata memiliki keterkaitan dengan pujian para murid yang sebelumnya dinyanyikan ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Ya, Yesus datang sebagai raja masuk menyucikan bait Allah. Dengan kata lain, tindakan penyucian ini menyeratkan bahwa dia datang
membawa hikmat dan terang bagi umatnya, membersihkan segala hal yang kotor, yang najis di bait Allah, dan menjadikan bait Allah sebagaimana fungsinya untuk datang, beribadah, berdoa, dan melayani. Lanjutkan dalam bagian terakhir kita, ayat 47 sampai 48 gitu ya. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus tentu saja menambah ketegangan antara dirinya dengan para pemimpin Yahudi gitu ya. Yang tadinya sudah tegang gitu ya sama orang Farisi, sekarang tambah tegang lagi nih. Tindakan penyucian bait Allah ini tentu saja dianggap oleh para pemimpin Yahudi sebagai tindakan yang Yesus berbuat ini itu mempertanyakan praktek keimaman mereka di bait Allah. Juga dianggap sebagai sebuah penghujatan bagi mereka. Dan kalau kita boleh melihat di Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 8, para pemimpin Yahudi ini mempertanyakan otoritas Kristus. Ya, ini orang kok bisa menyucikan bait Allah? Karena apa? Karena hanya mereka yang memiliki otoritas kenabian saja yang bisa berbuat seperti itu. Oleh sebab itu, kalau kita membaca Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 8, pemimpin-pemimpin Yahudi mempertanyakan otoritas Yesus ini. Sehingga ya menambah ketegangan-ketegangan di antara Tuhan Yesus dan juga para pemimpin. Lalu dikatakan juga makin hari makin bencilah mereka terhadap Tuhan Yesus. Ya. Ketika mereka melihat Yesus mengajar di bait Allah tiap hari, ya sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang ke-47, ya, para pemimpin-pemimpin Yahudi ini semakin benci. Ya, mereka selalu mencoba berbagai cara untuk dapat membinasakan Tuhan, untuk dapat membunuh Tuhan. Kita melihat betapa mengerikannya rasa benci para pemimpin Israel terhadap Tuhan. Mereka begitu membenci Tuhan hingga mereka selalu mencari kesempatan untuk bisa membunuhnya. Kan tetapi ada sebuah hal yang menghalangi mereka. Ya, dikatakan dalam ayat 48, ada begitu banyak orang yang datang mengikuti dan mendengarkan khotbah-khotbah atau ajaran-ajaran di Tuhan Yesus di bait Allah tiap hari. Ya, dan hal ini membuat para pemimpin Yahudi mengalami kesulitan untuk membunuh. Tapi para pemimpin-pemimpin Yahudi tidak kurang akal ya Bapak Ibu ya. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, ya orang-orang terkemuka, Majelis Agung Yahudi atau yang disebut sebagai Sanhedrin, mengumpulkan orang-orang untuk boleh terus memperhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, mereka selalu berusaha untuk bisa membunuh Tuhan. Ya. Sampai akhirnya mereka berusaha untuk menjebak Tuhan Yesus dengan memprovokasi hal-hal yang sebenarnya tidak benar yang disematkan Tuhan Yesus. Nah, inilah yang boleh kita pelajari dari perikop yang kedua dan juga tadi perikop yang pertama. Kiranya apa yang kita pelajari pada siang hari ini boleh kembali memberkati kita. Kita belajar lebih dalam lagi akan firman Tuhan. Ya. Dan nanti sore jam 5:30 jangan lupa kita boleh kembali bergabung dalam pendalaman Alkitab yang mungkin nanti akan semakin diperjelas gitu ya oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Kiranya itu saja yang boleh saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan sepanjang pendalaman Alkitab kami pada siang hari ini. Terima kasih kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh semakin mengerti akan bukti kasih Tuhan bagi kami. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami dalam kami boleh menjalani kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Izinkan kami atau bimbinglah kami agar kami hari lepas hari boleh semakin menggumuli akan berkat Tuhan yang besar ini bagi kami. Juga kami berdoa untuk acara pendalaman Alkitab nanti sore pukul 5:30 yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan
dan menutup pendalaman Alkitab kami pada siang hari ini, dan kiranya Tuhan yang boleh selalu beserta dengan kami dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, itu saja yang boleh saya bagikan. Sekali lagi, Bapak Ibu, kita ketemu lagi dalam pendalaman Alkitab kita sore nanti. Tuhan Yesus memberkati.